Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Pada saat ini saya akan membagikan sebuah tema bagi kita semua, yaitu apa yang lebih besar dari kekayaan. Saya akan membacakan bagian dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Alasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengajak para murid, para pendengarnya untuk tidak berfokus mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat dan karat merusakkannya. Itu rasanya masuk akal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu heboh berita orang yang menyimpan uangnya di kamar di bawah kolong tempat tidur. Ketika dia membuka kolong tempat tidur untuk mengambil uangnya, dia terkaget-kaget karena uangnya habis dimakan rayap. Andai kata itu uangnya rusak sampai 90%, 80%, bisa tidak berharga, tidak bisa ditukar dengan yang baru. Atau mobil-mobil mewah yang pada zaman dulu, pada zamannya itu ngetren, itu mewah, itu mahal harganya. Tetapi hari ini oleh karena karat mobil-mobil itu menjadi tidak ada nilainya, menjadi tidak berharga. Atau ketika kita memiliki kendaraan, ya, kendaraan yang kita sayang, kendaraan yang mewah, yang bagus, ketika dibawa pergi, ya, ke minimarket, ke swalayan, tahu-tahu dicuri oleh orang. Atau ketika kita membawa dompet, naik angkot, kita tidak sadar kalau tiba-tiba kita mau mengambil dompet kita sudah lenyap. Lalu ditanya kok bisa hilang? Enggak tahu. Rasanya begitu saja hilang gitu ya. Kejadiannya sangat cepat sekali. Nah itu orang biasanya yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami menjadi korban dari pencuri. Kejadiannya sangat cepat. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, bukan berarti bahwa apa yang kita punya, harta yang kita punya itu tidak berharga sama sekali. Bukan maksudnya Tuhan seperti itu. Bukan berarti bahwa ya udahlah saya hidup bersenang-senang, berfoya-foya dengan apa yang saya punya, toh juga ini tidak berharga. Bukan. Oh, nggak perlu nabung gitu ya, nggak perlu manage keuangan, manajemen keuangan nggak perlu. Bukan begitu. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang dua hal yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu apa yang fana dan apa yang kekal. Fana itu artinya dapat rusak, dapat hilang atau mati, tidak kekal. Jadi harta kita yang berbentuk, ya, yang kita punya itu sifatnya dapat rusak, dapat hilang, dapat menjadi tidak berharga lagi. Kalau yang kekal itu artinya tidak berubah, tetap tidak bergeser, ya, abadi selama-lamanya. Itu kekal. Yang kekal ini biasanya tidak berbentuk, tapi bisa kita rasakan. Tindakan-tindakan ini bisa menjadi sebuah tindakan yang bernilai kekal. Kebaikan, kasih yang kita lakukan kepada orang lain. Maka Tuhan mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Apakah ketika Tuhan mengatakan tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga itu artinya demi masuk sorga? Apakah saya berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat kasih? Apakah itu demi masuk surga? Kenapa Tuhan mengatakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga? Suatu saat ada jemaat yang WA saya gitu ya, kirim pesan ke saya, Pak Neto, ini apa artinya? Apakah kita harus berbuat baik demi masuk surga? Bagaimana Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan mengatakan demikian, bukan demi
supaya kita ini masuk surga. Tetapi karena kita adalah warga kerajaan surga, kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang sudah ditebus, bagian dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kita ini sudah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Untuk itulah Tuhan mengajarkan kita untuk mencerminkan kehidupan sebagai warga kerajaan Allah itu. Dikatakan di dalam 2 Tesalonika, imanmu makin bertambah, bukan hartamu, bukan kekayaanmu. Kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Perbuatan kasih, tindakan kasih, terkadang memang memerlukan pengorbanan berbentuk harta. Tetapi itu adalah sebuah sarana untuk melakukan kasih. Nilai dari kasih itu tidak berwujud, kekal. Mencerminkan sikap perbuatan orang-orang yang percaya. Mencerminkan perbuatan kasih yang Tuhan Yesus telah ajarkan untuk kita. Hidup kita berpusat pada apa yang kekal. Sekali lagi, bahwa hidup orang Kristen, orang percaya, berpusat pada yang kekal, yaitu Kristus, bukan apa yang fana. Amin.